Kerjasama antar pemerintah, Kota Kendari melalui Dinas Pertanian dan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara agar transaksi digital menjadi tren pembayaran tunai masa kini makin gencar dilaksanakan. Usai sebelumnya melakukan launching Sehat Inovatif dan Aman Pakai atau SIAP Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau pembayaran non-tunai untuk 6 pasar tradisional di Kota Kendari. Kini giliran pasar tani yang telah dibentuk oleh Pemkot sejak tahun 2019 kini mendapatkan giliran mencicipi QRIS untuk kemudahan bertransaksi. Terlihat launching SIAP QRIS pasar tani ini dihadiri juga Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSP Bank Indonesia, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, serta para petani binaan Dinas Pertanian Kota Kendari. Setelah melaunching, Wali Kota bersama rombongan menyempatkan berbelanja jenis sayur yang dijajakan. Usai berbelanja, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir mengatakan pasar tani yang sudah dibangun sejak tahun 2019 ini mampu mewadahi petani di Kota Kendari dan mampu bertahan sejak pandemi COVID-19. Menurutnya pasar tani yang juga dibentuk oleh masyarakat telah memanfaatkan lahan pekarangan. Melalui dinas terkait, orang nomor 1 di Kota Kendari ini akan mewadahi komunitas yang memiliki lahan pertanian. Selain itu, melalui Bank Indonesia sistem pembayaran makin dipermudah. Pasar tani yang sudah kita rintis sejak 2019 yang lalu itu bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini dan bisa mewadahi para petani-petani kita yang ada di Kota Kendari yang memang memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia di Kota Kendari. Walaupun tidak besar, tapi kita berharap ini bisa menjadi contoh ya, menginspirasi ibu-ibu yang lain yang nanti bisa berkelompok, bisa mencoba untuk komoditas tertentu ya, pertanian, apakah itu cabai, sayur mayur, atau apapun nanti kita bisa wadahi. Nah, sekarang hari ini kita bersyukur karena disupport oleh Bank Indonesia untuk sistem pembayarannya sudah tidak lagi tunai, sudah pakai QRIS ya, yang ini akan sangat memudahkan petani kita. Pertama, tentu lebih pasti ya, lebih aman juga ya, karena dengan transaksi digital ini kita akan coba biasakan masyarakat kita, khususnya para kelompok tani ini untuk terbiasa dengan transaksi digital. Ya, tadi saya sudah memberikan contoh yang mudah-mudahan nanti ini bisa bergulir dan bisa menjadi ekosistem baru ya dalam transaksi digital yang ada di Kota Kendari. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Doni Septadijaya, menjelaskan Bank Indonesia saat ini tengah berupaya agar pasar tani yang telah digagas oleh Dinas Pertanian mampu naik kelas. Dirinya mengaku, dengan QRIS saat ini pasar tani sedang naik daun dari sisi penjual yang telah memasuki sistem pembayaran non-tunai. Pasar tani kan sebenarnya ada di seluruh Indonesia, semua diinisiasi oleh Dinas Pertanian mau kota maupun provinsi. Ke depan pasti pasar tani tetap ada, tapi bagaimana kita bisa menaikkan kelas dari pasar tani yang udah ada, baik itu dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Nah, kali ini kami sudah menaikkan kelas dari sisi penjualnya, bagaimana penjual sudah bisa masuk dalam ekosistem digital sistem pembayaran yang digagas oleh Bank Indonesia oleh Bu Fitri ini. Itu maksudnya. Ke depan pasti banyak pasar tani yang akan kami digitalkan dengan QRIS, terutama untuk sistem pembayaran sendiri. Kalian kalau kenal GoPay, kalian kenal OVO, Shopee dan lain-lain, sudah bisa dilakukan. Saya rasa registrasinya nggak susah, belum dicoba kali. Nah, itu aja intinya. Intinya harus dibiasakan. Kalau kita nggak biasakan, masalah registrasi, masalah lain-lainnya akan menjadi susah. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSP Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati, menambahkan bahwa masyarakat tak perlu khawatir karena QRIS ini sudah didukung 80 jasa pembayaran yang terdiri dari bank maupun pihak swasta. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan penguatan sinyal agar pada saat transaksi tidak terganggu. Sudah didukung oleh lebih dari 80 penyedia jasa pembayaran. Jadi kebanyakan bank, ada non-bank juga banyak. Jadi hubungi PJP-nya, kalau seandainya ada keluhan dilihat apa, settlement-nya kah, atau sinyalnya kah. Sebetulnya juga kita juga melakukan penguatan sinyal di banyak tempat. Jadi program CSR-nya Bank Indonesia juga beberapa kali juga menempatkan bantuan sinyal kepada tempat-tempat tertentu seperti di pasar-pasar. Jadi salah satunya itu juga termasuk salah satu program Pasar Siap QRIS. Jadi juga membantu penguatan sinyal di beberapa pasar utama, termasuk salah satunya di Kendari pasti ada. 20 juta merchant QRIS itu 90% sampingnya sudah pakai. 90% dari Sulawesi Tenggara.
90.000 dari Sulawesi Tenggara. 90.000 dari Sulawesi Tenggara sumbangannya. Jadi memang sudah banyak sekali. Sekedar informasi, pasar tani bertujuan mengubah pola pikir petani menjadi pola pikir bisnis dengan harapan dapat membangun dan memperluas jaringan petani terhadap akses pasar. Dari Kota Lulo Kendari, ruang redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.